wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarah sastra Indonesia, yaitu pada angkatan 45. Langsung saja, pertama kita akan membahas mengenai sejarah angkatan 45. Perubahan politik yang mendadak pada pemerintahan Jepang saat itu menjadi awal lahirnya angkatan 45. Kelahiran angkatan 45 beserta 45 meletakkan fondasi yang kokoh bagi sastra Indonesia. Karena angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki nilai keindonesiaan. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai lebih tunduk kepada kolonial Belanda dan angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa, maka angkatan 45 adalah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Sebagai salah satu hasil dari penolakan, angkatan 45 menjadi karya sastra yang penuh kontroversial pada saat itu. Kehadirannya sebagai pendobrak nilai-nilai serta aturan-aturan sastra terdahulu membuat karya sastra angkatan 45 menjadi pusat perhatian bagi para sastrawan. Sastrawan penggerak angkatan 45 adalah mereka yang menaruh perhatian penuh pada karya sastra Indonesia. Mereka seolah ingin terlepas dari pengaruh asing yang masih kuat. Nama angkatan 45 sendiri dimunculkan oleh Rosihan Anwar pertama kali pada lembar kebudayaan Gelanggang. Sejak saat itu, maka angkatan ini dinamai dengan angkatan 45. Angkatan ini adalah Khairil Anwar karena karya-karya beliau banyak dimuat di berbagai majalah dan surat kabar yang ada di Indonesia pada masa itu. Bahkan sampai sekarang karya-karya sastranya masih diminati dan masih banyak dicari oleh para pencinta sajak maupun puisi. Karakteristik yang pertama adalah karya sastranya lebih bercorak idealis, realistik dibandingkan dengan karya sastra angkatan Pujangga Baru yang lebih bercorak romantik. Yang kedua, pengalaman hidup serta gejolak sosial, politik dan budaya mewarnai karya sastra pada angkatan 45 ini. Ketiga, bahasanya lebih lugas, hidup, dan bernilai sastra dibandingkan dengan karya sastra sebelumnya yang banyak menggunakan berbagai konotasi serta perumpamaan. Yang keempat, sastrawannya lebih berjiwa patriotik. Sastranya lebih ekspresif dan lebih revolusioner, bertujuan universal nasionalis, dan bersifat praktis. Yang terakhir, sifat sastrawannya tidak berteriak, tetapi lebih melaksanakan. Bahas mengenai pengarang pada angkatan 45 ini. Khairil Anwar. Khairil Anwar merupakan sastrawan yang terpenting pada angkatan 45 ini, karena beliau juga menjadi pelopor pada angkatan 45. Beliau kelahiran Medan pada 26 Juli 1922 dan tutup usia di Jakarta pada 28 April 1949. Beliau telah menjadi legenda bagi sastrawan Indonesia. Bahkan sajak-sajaknya masih bisa kita dengar dan kita temui sampai sekarang. Banyak kalangan yang menjadikan hari kematiannya menjadi Hari Sastra Nasional. Karya-karyanya yang penting dibukukan orang setelah beliau meninggal, yaitu kumpulan sajak Deru Campur Debu, Tiga Menguak Takdir, Aku Ini Binatang Jalang, dan Derai-Derai Cemara. Yang kedua adalah Toto Sudarto Baktiar. Beliau dilahirkan pada 12 Oktober 1929 di Palimanan, Cirebon. Sitor Situmorang. Sastrawan kelahiran harian Boho Samosir 12 Oktober 1923. Sitor Situmorang memulai pendidikannya di Mulo. Setelah lulus di Mulo yang berada di Taruntung, ia melanjutkan pendidikannya ke AMS Jakarta, tetapi tidak tamat. Polusi. Ia bekerja sebagai wartawan di Medan. Pada tahun 1948, ia berangkat ke Yogyakarta. Karya-karya sastra yang pernah diciptakannya adalah
Jalan Mutiara, Surat Kertas Hijau, Dalam Saja, dan Wajah Tak Bernama. Dan yang terakhir adalah Idrus. Idrus dilahirkan pada 21 September 1921 di Padang. Ia mengikuti pendidikan di HIS, MULO, AMS, SMT, dan tamat pada tahun 1943. Idrus juga menjadi Kepala Bagian Pendidikan Garuda Indonesia Airways sampai Oktober 1952. Karya Idrus diantaranya sketsa coret-coret di bawah tanah, sandiwara Ave Maria, lukisan pujangga, kejahatan membalas dendam, dan Dr. Bisma serta Jibaku Aceh. Yang dinamakan Surat Kepercayaan Gelanggang yang berbunyi, Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi perbedaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami adalah penempatan nilai-nilai baru di atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat. Revolusi di tanah kami sendiri belum usai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam cara kami mencari, membahas, dan menelaah, kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Mengenai karya sastra, adalah novel. Yang pertama itu novel Aki karya Idrus. Yang kedua adalah novel ateis adalah drama, yaitu Suling pada tahun 1948, Dalam Asrama Cita Teruna pada tahun 1953, dan Jibaku Aceh. Dan karya sastra terakhir adalah puisi, yaitu puisi Deru Campur Debu karya Chairil Anwar pada tahun 1949, Tiga Menguak Takdir karya Asrul Sani, Rifai Apin dan Chairil Anwar pada tahun 1950, dan Kerikil Tajam karya Chairil Anwar pada tahun 1949. Perbedaan karya sastra angkatan 45 dengan angkatan Pujangga Baru adalah puisi pada masa Pujangga Baru masih memiliki sifat semi mengikat. Sedangkan puisi pada angkatan 45 adalah puisi yang bebas, tidak terikat oleh pembagian baris dan persajakan. Yang kedua adalah pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah-indah. Puisi pada angkatan 45 memiliki gaya atau aliran yang banyak dianut oleh aliran ekspresionisme, sehingga kata-kata yang disampaikan sesuai dengan ekspresi dan realita pandangan pengarang. Selanjutnya,
Puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan, pelukisan alam yang indah, tentram, dan damai, serta keindahan lainnya. Sedangkan gaya yang digunakan oleh puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik. Selanjutnya, puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya diafan dan polos, sangat jelas, dan lambang-lambangnya yang digunakan dalam puisi tersebut bersifat umum. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, kiraan berkembang. Dan hal ini kelak menjadi kiraan berkembang. Dan puisi Pujangga Baru menjadikan rima atau persajakan sebagai sarana kepuitisan. Sedangkan dalam puisi angkatan 45 banyak menggunakan majas dengan gaya ironis dan sinisme. Penjelasan mengenai sejarah sastra Indonesia pada angkatan 45. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.